podcast kita hari ini. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang sangat fundamental dalam sistem berbangsa dan bernegara, yakni kedaulatan rakyat. Konsep ini bukan hanya menjadi dasar bagi negara demokrasi, tetapi juga merupakan pijakan utama dalam membangun kehidupan bernegara yang adil dan demokratis. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Secara sederhana, kedaulatan rakyat berarti bahwa segala kekuasaan tertinggi dalam negara ada pada tangan rakyat. Artinya segala keputusan politik dan pemerintahan harus berdasarkan pada kehendak rakyat sebagai pemilik. Tidak ada satupun individu atau kelompok yang boleh menguasai atau memaksakan kehendaknya tanpa adanya persetujuan dari rakyat. Konsep ini sangat kuat tertanam dalam Pancasila dan UUD 1945, terutama pada pasal-pasal yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang kekuasaannya berasal dari rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat bukan sekedar teori, melainkan dasar hukum yang mengatur bagaimana Memahami kedaulatan rakyat tidak cukup banyak dengan mengetahui definisinya saja. Kita juga harus menyadari bahwa kedaulatan rakyat menuntut partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Rakyat harus berperan serta dalam berbagai proses demokrasi, mulai dari memberikan suara dalam pemilihan umum, mengawasi jalannya pemerintah, hingga berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Partisipasi ini merupakan wujud penghargaan terhadap kedaulatan kita sebagai rakyat. Jika rakyat abai dan pasif, maka kedaulatan itu bisa saja tergerus atau diambil alih oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung. Oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai peranan penting dalam menjaga dan mewujudkan kedaulatan rakyat. prinsip musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila. Mayoritas melainkan semua suara sebagai baik-baik dan kita mencapai keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama. Kedaulatan rakyat juga menuntut transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan rakyat harus terbuka dalam setiap kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Ini adalah bentuk nyata dari pengakuan bahwa kekuasaan adalah yang berasal dari rakyat. Sebagai warga negara sudah menjadi untuk memahami dan menjaga kedaulatan rakyat. Ini adalah dimulai dalam masyarakat seperti memberikan suara dan pemilu, diskusi publik, hingga menyalurkan aspirasi dan kritik secara politik kepada penyelenggara. Kedaulatan rakyat bukan hal yang statis, tetapi harus terus dijaga dan dikembangkan agar demokrasi kita berjalan semakin baik, adil dan beradab. Maka dari itu mari kita selalu menggunakan hak dan kewajiban sebagai bagian dari kedaulatan rakyat untuk masa depan bangsa yang lebih cerah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Semoga pembahasan tentang kedaulatan rakyat ini bisa menambah wawasan dan memotivasi untuk lebih aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami makna kedaulatan rakyat secara mendalam, kita akan semakin sadar bahwa rakyat bukan sekadar objek yang diatur oleh negara, melainkan subjek utama yang menentukan arah dan tujuan kehidupan berbangsa. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kekuatan untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, dan turut serta dalam menentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat tidak hanya terjamin
dalam momen pilihan umum saja, tetapi juga dalam keseharian kehidupan bernegara. Kedaulatan rakyat menjadi roh dari demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi tanpa partisipasi rakyat yang aktif hanya akan menjadi formalitas tanpa jika rakyat tidak peduli terhadap jalannya pemerintah, maka peluang kemunculan penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar. Disinilah pentingnya kesadaran politik dan pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar setiap warga negara memiliki pemahaman kritis terhadap hak dan kewajibannya. Selain itu, kedaulatan rakyat juga menuntut adanya kebijakan kesejahteraan seperti rakyat adalah tercapainya pemerintahan bersama rakyat bermuara bukan berarti bebas melalui pemimpin, tetapi juga harus menikmati sosial budaya secara adil dan merata. Pemerintah yang lahir dari rakyat harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, wujud kedaulatan rakyat juga dapat terlihat dari perkembangan teknologi dan media digital. Melalui media sosial dan platform online, rakyat ini memiliki ruang yang lebih luas untuk menyuarakan pendapat, mengkritik kebijakan, dan mengawasi kinerja pemerintah. Namun, kebebasan ini harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, agar tidak disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian, hoaks, atau provokasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Berarti menjaga keutuhan bangsa. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi nilai-nilai Pancasila, memiliki hukum dan serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Tanpa persatuan kedaulatan rakyat bisa terpecah oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menumbuhkan semangat gotong royong, toleransi, dan musyawarah dalam menghadapi setiap persoalan bangsa. Akhirnya, kedaulatan rakyat bukan hanya tentang kekuasaan politik, tetapi juga tentang martabat dan harga diri bangsa. Kedaulatan rakyat adalah wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan setiap individu dalam negara yang berdaulat, dengan memahami dan mengamalkan. Kita tidak hanya menjadi warga negara yang taat hukum, tetapi juga turut serta membangun peradaban demokrasi yang bertanggung beretika dan berkeadilan. Maka mari kita jaga kedaulatan rakyat ini dengan semangat persatuan, kejujuran, dan tanggung jawab, karena pada akhirnya masa depan bangsa Indonesia berada di tangan kita semua. Rakyat yang berdaulat sadar akan hak dan kewajibannya, tetap berkomitmen untuk terus menjaga demokrasi demi terciptanya Indonesia yang adil, makmur, dan